Perayaan maulid kayak gini kan ngedongkrak keimanan. Nabi itu sayang loh sama kita, cinta loh sama kita. Kalau perayaan maulid ini, saya pribadi, karena acara maulid seperti ini, merayakan maulid harus masuk ke dalam neraka, wallahi saya ridha untuk masuk ke neraka karena saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nggak ridho masuk neraka cuman karena cinta kepada Nabi? Saya mau tanya, emang cinta harus pakai dalil? Pakai dalil nggak? Nggak ada cinta pakai dalil. Sekarang bapak cinta sama ibu, awalnya nggak kenal, betul? Makanya ibu sampai sekarang sama bapak nggak pernah cinta kan bu? Betul nggak bu? Tuh kan lu betul. Anak siapa tuh? Bu, ibu kalau manggil bapak siapa namanya? Manehna. Jangan panggil sayang. Dua, saat perang Uhud, Islam dipukul mundur, Nabi wajahnya berlumuran darah, anak panah menembus pipi Nabi Muhammad SAW, darah-darah wajah Nabi. Semua sahabat nggak ada yang berani natap wajah Nabi, semua meneteskan air mata kecuali Malik bin Sinan, sibuk ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Lalu dia beranikan diri, ya Rasulullah, izinkan saya membersihkan wajahmu ya Rasulullah dari darah. Silahkan wahai Malik, kata Nabi. Dilihat tangannya kotor, dia lihat jubahnya kotor, dia lihat sorbannya kotor, dilihat semua yang ada di dirinya kotor. Dia bilang lagi, ya Rasulullah, aku ingin membersihkan wajahmu dari darah, tapi semua yang aku miliki kotor ya Rasulullah. Yang bersih cuma lidah ya Rasulullah. Silahkan wahai Malik. Dijilat oleh Malik bin Sinan, dikumpulkan di dalam mulut. Setelah dikumpulkan di dalam mulut, Nabi mengatakan, ya Malik, buang, buang wahai Malik. Malik saat mendengar disuruh buang, Malik bin Sinan mengatakan, wallahi la tamujjah ya Rasulullah, demi Allah tidak akan aku buang. Ditelan oleh Malik bin Sinan. Dua pelanggaran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dua pelanggaran besar. Perintah Nabi nggak diturutin, dilanggar pakai sumpah. Dua masalah luar biasa Malik bin Sinan. Sahabat tegang saat itu. Ya Allah, Malik neraka. Ya Allah, Malik kurang ajar. Ya Allah, Malik begini. Sayyidina Umar sudah ngangkat pedang mau ngetebas daripada Sayyidina Malik bin Sinan. Rasulullah menunduk, semua sahabat menunduk. Tahu jawaban Rasulullah? Wahai Malik, wahai sahabatku seluruhnya, adakah kalian ingin melihat seorang penghuni surga? Maka pandanglah Malik bin Sinan. Sallu ala Nabi Muhammad. Malik bin Sinan ditanya, wahai Malik, kenapa engkau tidak menuruti perintah Nabi? Saat disuruh buang, kenapa engkau nggak buang? Apa jawaban Malik bin Sinan? Wallahi tidak akan pernah aku buang darah yang telah berjumpa dengan Allah. Darahnya Nabi ini ikut Isra wal Mi'raj. Kesempatan buat Malik bin Sinan dimasukin ke dalam mulutnya, ditelan ke jasadnya, haram. Neraka makan jasad Malik bin Sinan. Darah elu siapa yang mau jilatin? Satu riwayat lagi, Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Di satu bejana, bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air seni Nabi, maaf, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak binatang, tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu satu malam Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin. Ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah nggak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut.
Pipis Nabi obat. Pipis elu, bu, ibu tidur. Ibu cinta sama bapak nggak? Pernah minum pipis bapak? Cintanya dusta, Pak. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nabi mulia nggak? Nabi agung nggak? Air seninya aja jadi obat. Ada lagi nih, ini lebih ekstrim. Maaf, Nabi buang air besar sama kayak kita. Iya, Nabi buang air besar. Saat Nabi buang, bumi terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi. Kotoran lu siapa yang makan? Lele aja nggak doyan. Betul. Itu bedanya kita dengan Nabi. Keringat Nabi, satu riwayat setengah jam 20 menit sebelum waktu zuhur Nabi tiduran, madhabnya ke kiblat. Saat madhab ke kiblat, ngelihat sepupu Nabi keluar, ngelihat ini di samping Nabi keringatnya banyak, bajunya Nabi terbuka sedikit, ditadangin pakai mangkok, ditaruh. Nabi bangun. Itu apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian. Keringat Nabi menjadi pengharum diri. Keringat elu apok bin asem. Betul. Berarti wajib kita memuliakan Nabi, wajib kita mengagungkan Nabi. Itulah manfaat. Inilah acara maulid, untuk sama-sama kita dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Senang nggak kita hadir di sini? Bahagia nggak? Utang lupa nggak? Lupa. Sampai rumah ingat lagi Habib. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Nah, yang namanya utang mah harus dibayar. Nggak ada wiritan bayar, nggak ada. Cari duit ikhtiar. Coba lihat nih Pak Haji, punya usaha, kiai masih pada punya usaha. Gue doang yang nggak ada usahanya, selalu diusahain orang, diusahain cariin jadwal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Perayaan maulid kayak gini kan ngedongkrak keimanan. Nabi itu sayang loh sama kita, cinta loh sama kita. Kalau perayaan maulid ini, saya pribadi, karena acara maulid seperti ini, merayakan maulid harus masuk ke dalam neraka, wallahi saya ridha untuk masuk ke neraka karena saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nggak ridha masuk neraka cuman karena cinta kepada Nabi? Saya mau tanya, emang cinta harus pakai dalil? Pakai dalil nggak? Nggak ada cinta pakai dalil. Sekarang bapak cinta sama ibu, awalnya nggak kenal, betul? Makanya ibu sampai sekarang sama bapak nggak pernah cinta, kan Bu? Betul nggak Bu? Tuh kan lo betul. Anak siapa tuh? Bu, ibu kalau manggil bapak siapa namanya? Manehna. Jangan panggil sayang, cinta, sweetie, my love, kayak merek spray. Panggilan nama bagus Bu. Panggilan orang tua, anak nih manggil orang tua kita bapak, ibu, mama, papa. Jangan dipakai sama pasangan suami istri, jangan. Gak boleh, makruh hukumnya. Jadi panggilannya apa? Sayang. Lihat Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Humairah. Bapak pernah nggak manggil istri begitu, Humairah? Nah ini Bib masalahnya. Kalau Humairah itu kan pipi yang kemerah-merahan, berarti orangnya putih. Nah istri saya nih hitam legem Habib. Ya dipanggilnya jangan Humairah juga, panggil nama manis kan bisa, sweetie kan bisa. Jangan dipanggil Blacky, jangan. Kiamat tuh, kiamat kubro. Paham ya? Panggilan harus panggilan sayang. Nabi udah ngajarin kita dalam segala hal bentuk. Nabi diutus ke dunia ini rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang bagi seluruh. Kita ini sekarang mau nggak mau lagi disayang nih sama Nabi.
Jangankan kita, tahu anjing? Tahu anjing? Apa? Hah? Anjing? Tahu anjing nggak? Satu riwayat, atau ada yang nyaut asu. Satu riwayat, Nabi ingin perjalanan bersama rombongan, ingin ke jalan perang Mu'tah, ingin perjalanan ke perang Mu'tah. Nabi ngelihat gerombolan anjing yang lagi duduk, ada anak-anak anjing lagi disusuin sama ibunya. Khawatir, kaget ini anjing ngelihat gerombolan, nggak tenang, nggak nyaman, lari sana lari sini. Sayyidina Abu Bakar dipanggil, wahai Abu Bakar, jaga anjing itu, jangan sampai dia terasa terganggu karena lewatnya kita. Sayyidina Abu Bakar yang turun berdiri di hadapan, di belakangnya anjing, disuruh lewat sana, jangan mendekat. Anjing aja dapat syafaat Nabi, gimana kita yang punya hati cinta kepada Nabi, wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Cuman karena cinta, cuman karena cinta. Kalau kata orang Pangkalan tuh, love is blind. Ngerti nggak lu? Waswes aja lu. Cinta itu kotok, nggak kenal mana dekat, nggak kenal mana jauh. Ada orang Pangkalan yang nikah sama orang Luragung, dekat apa jauh? Karena cinta dekat. Ada lagi karena cinta kita jadi buta, ngelihat orang gendut, nggak dikata gembrot, dikata apa? Semok. Karena cinta nggak bakal nyakitin hati kalau cinta mah. Dan yang penting cinta itu harus ada pembuktian. Kalau Nabi sudah ngebuktiin 1400 tahun yang lalu, sudah ngebuktiin cintanya sama kita. Kita apa yang udah dibuktiin kepada Nabi? Kalau para alim ulama, para kiai, para seluruh yang hadir dalam tempat ini, mereka akan bangga kelak nanti di yaumil qiyamah. Para orang-orang tua kita, saat mereka dengan sedekahnya, dengan amal zakatnya, dengan sholat malamnya, dengan puasanya, mereka akan bangga membawa pikulan-pikulan amaliyah di hadapan Allah dan diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, ya Rabbi, ini adalah umatku, dia adalah umatku. Akan bangga Nabi dengan senyum. Bagaimana nasib kita kelak di yaumil qiyamah, yang dosa berturut-turut, kemaksiatan terus menerus yang kita lakukan. Jika orang dahulu dengan amalan mereka, dengan pikulan amalan mereka akan bangga, kita nggak jauh membawa pikulan dosa di hadapan Allah, diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan tetesan air mata, Nabi mengatakan, ini adalah umatku ya Allah, dengan berlinangan air mata. Ayuhal hadirun, tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Sudah cukup kita bikin sakit hati Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup kita bikin buat malu Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu Nabi SAW dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Tapi umat yang mengaku umatnya Nabi di akhir zaman seperti ini enggak lagi sadar bahwa dirinya saat ini mengambil tumpukan dosa, melemparkan ke wajah baginda Rasul SAW. Na'udzubillahi min. Cintanya Nabi sama kita tuh enggak pakai bohongan. Kalau cintanya manusia dengan manusia bohong, ada batasan. Betul enggak? Bapak cinta sama ibu, bapak cinta nggak sama ibu? Bapak cinta sama orang tua bapak? Cinta. Orang tua mati, bapak mau nemenin di liang lahat. Istri mati, mau nemenin di liang lahat. Ibu, istri pada bilang, saya cinta, yang cintaku padamu seluas lautan. Bapak nyaut, begitu juga aku. Sebesar gunung yang ada di dunia ini, bohong, jangan dipercaya. Bu, kalau ada bapak bilang begitu, gombal. Ibu mati, emang bapak mau nemenin? Ogah. Sama ibu juga begitu, bapak mati ibu mau nemenin? Ogah, Bib, mendingan saya hitungin warisan. Betul nggak?
Cintanya manusia itu ada batasan. Cintanya Nabi nggak ada batasan. Sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Malu kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di dalam satu riwayat Nabi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Coba alhamdulillah, corona sedikit demi sedikit telah diringankan kita nih, dijauhkan penyakit. Amin insyaallah, amin. Mudah-mudahan corona diangkat dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Coba kemarin corona, tapi Allah masih sayang sama kita. Berturut-turut kerjaan susah, nyari duit susah, PHK iya, punya modal untuk usaha lagi udah nggak punya. Coba alhamdulillah, sarapan masih nggak? Sarapan, makan siang nggak? Sore masih nyemil singkong sama ubi, malam masih makan. Apa yang dipusingin coba? Allah masih sayang sama kita. Saya ingat masalah yang saat dimana Nabi mengatakan satu waktu sholat Nabi, Sayyidina Umar di belakangnya. La ilaha illallah. Saya kalau dengar cerita ini gak sanggup dada saya, betul-betul gak sanggup. Nabi dengar suara gemertak dari jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dimana Nabi didengar oleh Sayyidina Umar, selesai salat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah kau sakit? Tidak wahai Umar, aku sehat walafiat. Lalu aku mendengar suara tulang yang beradu ya Rasulullah. Oh, itu yang kau dengar wahai Umar? Nabi mengeluarkan satu batu dari pinggang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli Arab tahu, tatkala satu batu yang keluar dari pinggang hamba Allah, pasti satu malam, satu hari dia tidak makan. Satu batu keluar, dua batu keluar, sampai 7 batu hadirin. 7 hari Nabi enggak makan. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengatakan kepada kami bahwa kau belum makan selama 7 hari? Wahai Umar, jika aku harus meminta, aku pasti akan meminta kepada Allah. Tapi aku ingin merasakan, aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kelaparan selama 7 hari, bahkan mungkin lebih. Aku ingin merasakan susah dan kelaparan umatku di akhir zaman. Sampai detik ini kita nggak pernah ngerasa kelaparan hadirin. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau mengatakan, karena ini semua sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nanggung kelaparannya kita. Kita sampai gini hari nikmat makan, nikmat minum, ibadah nikmat. Nabi sir ibadahnya, Nabi sir dakwahnya. Tidak tahu, takut untuk terlihat. Bukan karena Nabi takut, tapi kapan kita bisa lagi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengorbanan Nabi. Di dalam satu riwayat, Siti Aisyah tidur bersama Rasulullah. Saat baru terlelap Siti Aisyah melihat ke kanan, Nabi sudah bangun dari tempat tidurnya. Dan yakin Siti Aisyah melihat Rasulullah belum tertidur. Dicari Rasulullah kemanapun, ternyata ada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu oleh Siti Aisyah. Selesai bertanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, kapan kau istirahat? Sejenak tidurkan jasadmu ya Rasulullah. Terus engkau selalu beribadah kepada Allah. Tidakkah Allah berikan kau waktu untuk istirahat? Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, jika Muhammad tidur, jika Muhammad istirahat, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap malam aku harus menggelar sorbanku. Aku sujud 1000 rakaat, aku jalani di hadapan Allah. Tidak lepas 1000 rakaat salat taubat aku berikan kepada Allah. Ya Rasulullah, engkau maksum, engkau tidak ditempel dosa. Engkau adalah kekasih Allah. Jika engkau ingin berbuat dosa, tidak dihitung di dalam bilangan dosamu. Buat apa kau begitu banyak di dalam bilangan salat taubat di hadapan Allah? Ya Aisyah, aku khawatir tatkala umat Muhammad yang belum sempat bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Muhammad meminta kepada Allah agar taubat Muhammad yang Muhammad lakukan dapat menambal taubat umatku di yaumil qiyamah. Tubna ilallah
mohon ampun kepada Allah, ucap terima kasih kepada Allah atas telah diciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nyesal hidup kita. Hidup di dunia kita bilang cinta sama Nabi, begitu di akhirat mata kita enggak memandang wajah Nabi. Bodoh kita, bodoh luar biasa. Jangan mengaku diri kita cinta jika tidak diistiqamahkan dalam satu sunnah aja di kehidupan kita. Sampai di akhir hayat yang diingat hanya ummati. Ya Allah, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Terima kasih wahai Allah bahwa Engkau telah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal khadirun, kita salat tinggal salat, Quran tinggal baca. Enggak lagi ada yang ngejar-ngejar kita mau ngebunuh kita, enggak ada. Kita udah tinggal ngejalanin keseharian. Ini semua sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sakratul maut, Siti Fatimah menangis, putri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, apa yang kau tangisi wahai putriku? Apa kata Siti Fatimah? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah nabiku, engkau adalah rasulku. Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah. Ada kabar gembira wahai putriku, setelah wafatnya aku, engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah saat dimana Rasulullah makin dicabut ruhnya, mengaduh Nabi, ya Allah, beginikah rasa sakit sakratul maut? Jika betul rasa sakit sakratul maut yang kau ciptakan hari ini aku mengalami, ya Allah, jangan kau berikan rasa sakit sakratul maut kepada umatku, timpakan kepadaku di hari ini, karena aku adalah nabi mereka, karena aku adalah rasul mereka, ya Allah. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bahagia hatiku, tapi tatkala engkau ada, pasti ada di samping Allah, engkau ada bersama dengan Allah. Jika aku rindu, aku ingin berjumpa denganmu, di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku, ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta dan bermunajat kepada Allah agar diberikan syafaat kepada umatku, agar mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Penimbangan amal baik amal buruk setelah aku lintasi, di mana lagi aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Sirat aku telah lintasi, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Demi Allah, Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam syurga jika ada umat Muhammad yang masih tertinggal di dalam neraka jahanam. Syurga yang begitu sesak, penuh para pecintamu, orang-orang saleh. Di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku. Sampai yaumil qiyamah, umat yang difikirkan hanya untuk memberikan kebahagiaan kepada umat. Maka ayuhal hadirin, di malam yang penuh kemuliaan ini, mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah agar keimanan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah.
dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Malu diri ini menyebut namamu ya Allah. Betapa agungnya namamu ya Rabb, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah, sehingga lisan kami ini tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, pandang kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami berharap, kepada siapa kami memohon ampun selain kepadamu ya Allah. Maka kabulkan doa kami ini ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, sungguh kami tidak akan sanggup jika Kau tatkala saat Kau ambil nyawa kami, Kau cabut roh ini penuh dengan dosa, kami tidak akan sanggup menerima sakitnya sakaratul maut. Kami juga tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Dan kami pun tidak akan sanggup menerima siksa api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat dua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami, untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini. Berikan taufik hidayah-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau telah berjanji doa anak kepada kedua orang tua tidak akan pernah Kau hijab, tidak akan pernah Kau tolak? Wahai Allah, di malam ini kami mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Untuk kedua orang tua kami ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami, banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami ya Allah. Pernah dirasakan di diri ini merasa malu memiliki ayah seperti ayah kami. Wahai Allah, dari pagi sampai malam, hujan kehujanan,
panas kepanasan, ayahanda kami mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada kami yang halal. Tidak jarang lisan ini mencaci memaki ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Tidak jarang kami selalu tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami. Saat melahirkan kami ke dunia ini penuh dengan rasa sakit dan kekhawatiran. Jika harus memilih ibunda kami saat melahirkan kami, dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ampuni kami ya Allah. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami, dan bahkan kami pernah menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangi kubur mereka dengan rahmat darimu. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapa kami berharap, kepada siapa kami memohon selain kepadamu. Ya Allah, setiap berdoa kami ingin masuk ke dalam syurga, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu. Tapi sungguh ya Rabb, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu ya Allah. Maka masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, sesak rasa hati ini penuh kerinduan kepada Rasulullah. فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي. فبذلك يحسن ختمك يحسن التكريم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الفاتحة بالقبول والتمام كل سور، والمأمور صلى الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافئة لكل شر، جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في دينه مع اللطف والعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام، والموت على دين الإسلام، والموت على دين الإسلام، والإيمان بلحمنة والامتحان بحج سيد ولد أدنان ولكل يظن صالحا، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ditutup doa maka perbanyak membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali. Apa kata Nabi? Orang yang menutup doa membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا
على المسلمين وليس نرجو سواك فاضرج إلهي ضراك قبل الفنا والعلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين انظر إلينا يا الله انظر إلينا يا الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جض ربنا بالقبول وحب لنا كل سول ربي استجب للأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاح والسلام على شفيع الأنام والأعلين نعم الكرام والصحابين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah Rabbil. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan para guru-guru kita, para orang tua kita semua disehatkan badannya, diberkahkan di dalam rezekinya, diberkahkan di dalam ilmunya. Wabil khusus doa Al-Fatihah khusus untuk Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, diberkahkan dari segala bentuk ilmunya dunia wal akhirah, dan kita semua insya-Allah menjadi satu mata rantai yang akan masuk ke dalam syurga, wasilah daripada guru-guru kita. Dan juga wabil khusus untuk Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, semoga insya-Allah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan di dalam perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Rabbi nasta'in as-salih ya Rasulullah. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك على المدينة درك على المدينة درك على المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم وعفنا رحيم يا فرج الحام يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.